Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat sebuah question and answer. Jadi ada sebuah pertanyaan yang cukup sering muncul di komentar di channel Kanda Data. Jika p-value atau sig persis sama dengan 0,05 atau 5%, bagaimana keputusan uji hipotesisnya? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan ini dengan lebih detail. Baik, yang pertama, di sini saya membuatkan sebuah contoh kasus menggunakan regresi linear berganda dengan dua variabel bebas, yaitu biaya operasional dan frekuensi iklan. Dan akan diuji bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan produk ya atau variabel Y. Ini variabel tarikatnya. Di sini kita lihat adalah penggunaan data triwulanan ya, kuartal. Ini dari kuartal pertama 2017, artinya kita menggunakan data time series. Selanjutnya, setelah kita lakukan analisis regresi linear berganda di Excel, diperoleh hasil yang akan kita lihat sebentar lagi ya. Saya informasikan kepada sobat semuanya untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Yang pertama, output yang kita peroleh. Saya langsung kepada yang memuat dari p-value uji T statistik atau T hitung di regresi linear. Tadi kita menggunakan dua variabel bebas yaitu biaya operasional dan frekuensi iklan ya, X1 dan X2. Kita lihat yang pertama, p-value, langsung ke p-value ya. P-value itu dari p-value itu adalah begini, probabilitas dari alfa ya. Jadi kesalahannya probabilitasnya berapa? Nah, kalau kita lihat di sini untuk variabel X1 ini adalah 0,00111 ya. Artinya probabilitas nilai probabilitas dari alfa itu adalah lebih kecil dari 1%. Kemudian, kalau kita lihat yang ad frekuensi ini lebih besar dari 1% atau lebih besar dari 0,01, namun lebih kecil dari 0,05. Jika sobat Kanda data menggunakan alfa sebesar 5%, artinya ini masih sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau seperti ini, bagaimana penulisan hipotesisnya? Kalau kita men-setting dalam penelitian kita itu alfanya adalah 5%, maka jika p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi biaya operasional misalkan ya, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk. Sebaliknya, kalau p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka sebaliknya kita akan menerima hipotesis alternatifnya atau HA diterima. Jadi misalkan biaya operasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk. Nah, kita kembali ke judul yang saya angkat atau yang sering teman-teman tanyakan. Bagaimana jika misalkan p-value-nya persis 0,05? Nah, seperti ini. Kita lihat untuk frekuensi iklan misalkan dari data yang berbeda kita peroleh misalkan ya contoh 0,05. Ini keputusannya bagaimana? Apakah menerima H0 atau menolak? Nah, ini kadang bingung ya, teman-teman ya. Tadi kan sudah kita membuat di metodologi bagaimana kriteria penerimaan hipotesisnya. Nah, kita untuk menjawab ini kan pas banget 0,05. Jadi kita kembali ke prinsip begini. Jadi ketika kita menetapkan alfa 5%, artinya kalau kita ibaratkan begini, kita analogikan. Kita melakukan 100 kali percobaan, ya. 100 kali percobaan. Kita menetapkan 5%. Artinya, kalau kita melakukan kesalahan 2 kali dari 100 kali, artinya itu masih di bawah 5%. Karena 5%-nya dari 100 itu adalah berapa tadi? 5 ya.
Karena 5% dari 100 adalah 5. Kalau kita melakukan kesalahan dua, dua kali, itu masih berhasil ya. Kita anggap berhasil penelitian kita. Kemudian, kalau kita melakukan 3 kali, berhasil ya, karena lebih kecil dari 5%. Tapi kalau kita melakukan kesalahan 5 kali, itu kan di batas maksimal ya. Jadi kita 5% itu ya, kalau 5 kali, kalau secara analogi, yaitu berarti masih sesuai yang diharapkan, masih berhasil. Oleh karena itu, jadi kalau sama dengan persis 0,05 ya masih di 5 kali percobaan tadi itu. Jadi kalau udah 6 kali gagal, baru itu tidak signifikan pengaruhnya. Tapi kalau masih 5 kali atau persisnya sama dengan 0,05, itu masih signifikan. Kemudian bagaimana penulisannya? Kalau kita menuliskan hipotesis statistik alfa 5%. Itu tetap ya, kalau P value lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima. Jadi misalkan eh, frekuensi iklan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk. Nah, yang berbeda di sini ya, ini ada lebih kecil sama dengan. Jadi ini untuk mengakomodir kalau sama persis dengan 0,05 untuk P value-nya. Jadi kalau P value lebih kecil atau sama dengan 0,05, jadi tetap kita menolak H0 atau kita menerima hipotesis alternatif. Jadi kalau seperti ini artinya berarti frekuensi iklan ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan produk. Jadi seperti itu ya kalau menjumpai kasus seperti ini ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan bagaimana cara kita mengambil keputusan pada uji hipotesis statistik di regresi. Baik, demikian. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.